Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada Jumat tanggal 25 Agustus akhirnya saya bisa duduk di sini. Dari kemarin ya karena memang mengajar ya, saya itu sudah sampai saya menyusun jadwal itu sudah saya susun gimana Jumat itu kosong, akhirnya geser lagi. Tapi alhamdulillah kalau dari jam 8 udah kosong gitu. Cuman nanti agak mepet waktunya, maksudnya bisa mengajar di akhirnya itu masih ada gitu ya. Nah alhamdulillah suatu saat kalau ada tanggal merah Jumat mudah-mudahan ya bisa lebih leluasa. Barakallah ya, hari Jumat, hari penuh kebaikan, Sayyidul Ayam, hari dimana doa-doa itu kalau dari riwayat Rasulullah itu di setiap waktunya itu banyak kesempatan-kesempatan untuk dikabulkan doa tersebut ya Bu ya. Dan mudah-mudahan untuk mengawali kajian pada pagi hari ini ya, izinkan menyampaikan doa untuk kita semua pastinya. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Semoga Allah juga melapangkan apa yang sedang kita usahakan, menjauhkan dari segala kesulitannya. Dan kita senantiasa berharap dijadikan orang itu bisa kaya amalnya, kaya ilmunya, kaya hartanya. Lengkap ya Bu ya, amin. Nah, kalau mungkin ada yang gelisah karena usahanya rugi, mudah-mudahan Allah segera bangkitkan. Ada yang punya hutang, Allah segera antarkan untuk membayar ya, semua penuh keajaiban. Dan putra-putrinya juga diberikan kemudahan meraih prestasi dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa itu senjatanya orang yang beriman ya. Doa silahul mukmin. Doa itu kekuatannya itu paling dahsyat dibandingkan takdir. Takdir itu sudah dahsyat. Kenapa? Takdir itu kalau datang kepada kita nggak bisa menolak. Ya, sesuatu yang ditetapkan Allah itu sebenarnya ada dua, takdir itu sendiri dan syariat. Tetapi takdir itu berupa musibah, berupa ujian, berupa apapun itu yang datang dari Allah. Dan yang satu lagi berupa syariat. Kalau kita diberikan ketetapan berupa syariat, kita bisa sedikit menolak. Bukan menolak ya, ada yang menolak, ada yang menunda-nunda. Misalnya azan tiba, kita bisa santai gitu ya. Oh nanti dulu, bentar, ada yang lagi ditonton asik gitu ya, atau lagi tanggung masak. Tapi kalau takdir datang pada kita, ketetapan berupa musibah itu ada tiga. Fissarai wa dharai wa zulzilu. Kalau fissarai itu fil ba'sa'i wa dharai wa zulzilu. Salah. Fil ba'sa'i wa dharai wa zulzilu. Jadi kalau fil ba'sa'i itu adalah sesuatu yang baksun itu enteng. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kan la ba'sa gitu ya, nggak masalah. Itu musibah ringan gitu. Dienjepi tangganya itu musibah ringan tuh. Dirasani tangganya itu musibah ringan gitu ya. Itu nggak masalah. Jadi jangan baper gitu. Itu sangat ringan. Karena ada yang namanya dharrun itu bisa penyakit atau dia musibah sedang. Tapi ada musibah yang zulzilu ya. Zulzilu itu apa? Zulzilu itu sangat mengguncang ya. Nah maka ketika kita diberi sakit aja pilek, kita nggak bilang ntar tuh ya Allah aku mau pengajian di MT Aziza nanti dulu, soalnya nanti kalau pilek aku nggak bisa berangkat gitu ya. Atau kalau aku batuk, tapi nggak bisa tuh. Atau aku demam, nanti dulu kok ya aku demam sekarang. Jangan kan itu. Kematian itu juga nggak bisa ditolak. Ntar dulu ya Allah, nggak bisa. Bahkan kita selalu bilang bahwa coba kalau kemarin ya enggak tak bawa ke rumah sakit yang deket sini, langsung ke Sarjito ditangani, nggak bisa deh ya. Karena apa? Karena di dalam surat At-Taghabun bunyinya apa? Ma asaba mim musibatin fil ardi wala li anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa artinya? Bahwa setiap musibah yang ada di muka bumi secara umum dan
pada jiwa masing-masing kita itu sudah fi kitabim min qabli an nabraha, sudah tercatat rapi gitu ya. Jadi hadirnya saya di tempat ini itu juga sudah tertulis rapi di dalam kitab Lauh Mahfuz. Takdir itu ada berapa, Bu? Oh, ini dapat door prize ini. Ada berapa? Enggak, takdir itu ada 4. Takdir azali, tapi materinya bukan ini pembukanya dulu. Takdir azali itu takdirnya sudah di Lauh Mahfuz, di kitab paling besarnya Allah, papan paling besarnya Allah, isinya skema-skema kehidupan kita. Terus kemudian ada takdir umri. Takdir umri itu sebelum roh itu ditiupkan di janin, ya makanya seorang ibu itu berdoa banyak-banyak sebelum roh itu ditiupkan di janin. Tapi kalau di kebiasaan masyarakat berdoanya pas 4 bulan ya, terus nanti 7 bulan, telat. Harusnya sejak mulai ketahuan hamil itu ya kalau mau ngundang orang ya alhamdulillah syukuran sudah telat seminggu, ayo ini membuat tradisi sendiri. Tapi tradisi positif artinya itu ngundang, kalau mau ngundang orang tuh kayak gitu sebenarnya. Tapi harusnya bukan ngundang orang. Yang penting bagi seorang ibu dia harus menguatkan doa, karena satu-satunya yang bisa mengalahkan takdir itu apa? Doa. Ya salah satu yang bisa mengalahkan takdir. Makanya doa anak ini soleh seperti itu. Nah, kemudian takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir tahunan. Takdir tahunan turunnya kapan, Bu? Udah tiap tahun diturunin ke kita. Nggak tahu, nanti yang dapat hadiah loh kalau bisa ngejawab. Hadiahnya dialihkan. Nggak tahu, Bu. Padahal ibu-ibu tuh sering loh semangat banget nunggu takdir tahunan tuh. Bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lah yang namanya Lailatul Qadar itulah malam takdir kok, Bu. Iya, jadi malam ditetapkan takdir untuk setahun ke depan. Itu sekitar bulan Ramadan. Ada yang bilang 10 hari terakhir, ada yang mulai bilang bulan Sa'ban, ada ya macam-macam pendapat, silahkan. Yang penting ada takdir tahunan yang mana ketika kita sudah masuk Rajab, Sa'ban itu diperbanyak ibadah. Supaya apa? Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang mana ditetapkan takdir mungkin setahun ke depan misalnya dia akan mengalami ujian seperti ini, tertulis di Lauh Mahfuz. Tetapi ketika kita berdoanya kuat-kuat, dihapus ujian itu atau diringankan. Begitu. Nah, itu cara Allah. Terus yang terakhir, takdir yang terakhir adalah takdir yaumi, takdir harian. Makanya setiap pagi kita berzikir, setiap pagi kita berdoa, setiap kayak tadi mulai pengajian berdoa, apalagi di hari Jumat setiap matahari mulai terbit, maka kita memperbanyak doa kepada Allah supaya sehari ini kita diberi keselamatan, diberi kesuksesan gitu. Nah, kita kembali ke topik menjadi ibu yang berdaya dan berprestasi. Ini sebenarnya saya angkat dari buku baru saya. Buku baru saya itu yang di launching bulan Juli, itu buku ke-20. Buku ke-20 itu judulnya Inspirasi Pemberdayaan Perempuan, bagaimana menjadi ibu itu yang berprestasi gitu. Kalau jenengan mau tahu mungkin di media sosial tulis ketik nama saya atau mungkin di Instagram atau di TikTok saya sering ngasih motivasi. Nah, itu buku-buku saya itu kalau jenengan di Google ketik nama saya yang benar gitu ya, itu tuh nanti ada banyak tulisan. Yang nge-share bukan saya nggak punya blog, saya nggak punya web, saya nggak sempet gitu ya. Tapi ada komunitas-komunitas yang saya bina itu yang nge-share ya. Tadi belum kenalan lebih lanjut ya, saya sebagai seorang ibu. Menjadi seorang istri itu sudah 23 tahun, menjadi seorang guru itu sudah 24 tahun ya. Menjadi seorang istri 23 tahun, menjadi seorang ibu 22 tahun. Nah, saya awal bekerja itu 17 Juli 1999 itu saya lulus di 1998. Kemudian saya bekerja 1999 bulan Juli. Saya menikah di 2 Juli, yang mana lahir saya juga 20 Juli. Itu menikah, terus saya punya anak di bulan Juli tahun selanjutnya tanggal 24 Juli. Jadi kan bulan Juli itu adalah bulan karunia ya. Alhamdulillah. Nah, itu aktivitas saya sebagai seorang guru, saya sebagai seorang penulis buku, saya pembina nasional, bukan nasional sampai internasional, karena Wandi Wanjus itu membernya ada yang di luar negeri juga ya. Ada DPA luar negeri, ada DPA atau apa ya luar negeri begitu. Nah, itu
suami saya yang ketua majelis surahnya, terus saya anggota majelis surahnya begitu. Kami membantu termasuk cikal bakal dulu di Wandewan. Justru saya juga punya majelis, bukan majelis ya, mendirikan komunitas 1000 istighfar dan salawat, itu membernya juga ribuan. Terus kalau di Jogja itu saya punya Kompas, komunitas perempuan asik gitu ya. Karena mau komunitas perempuan asik, di situ kita ngaji juga seperti ini sebenarnya. Karena kita mau bilang jangan yang pakai kajian majelis taklim, yuk kita buat yang santai-santai walaupun di situ kita sharing gitu. Nah, terus aktivitas lainnya apa? Saya punya sekolah rumah Quran, kemudian ada lansia di sana, itu ada lansia 25 yang saya dampingi untuk tahsin dan persiapan sebenarnya yang bersiap menjemput kematian itu bukan hanya yang sepuh-sepuh ya Bu ya, anak-anak muda itu juga harusnya setiap kita bersiap gitu. Terus juga sekolah Quran untuk anak-anak gitu. Nah, yang ibu-ibu muda itu kok ya rada-rada sulit, kemarin berangkat 5 ada yang izin gitu ya, tapi yang istiqomah itu malah yang anak-anak dan sama yang tua. Nah, sama halnya datang ke masjid itu rata-rata anak-anak dan yang tua, yang muda-muda tuh kayak nggak tahu kenapa gitu. Nah, itu anak saya 3, yang 1 alhamdulillah sudah menikah baru saja menikah, belum ada 22, selesai pendidikan dokter, dia 3,5 tahun langsung aku siap nikah. Ya udah kita carikan, alhamdulillah tidak berselang lama, proses berjalan 40 hari ketemu jodohnya begitu. Nah, yang kedua di ini ilmu komunikasi gitu ya. Ya, Pak taruhnya 40 hari langsung menikah gitu. Nah, itu cepat sekali. Terus yang ketiga baru SMA, mudah-mudahan putra putri kita dimudahkan. Dan alhamdulillah anak-anak saya itu juga penghafal Quran gitu, dengan prestasi yang bagi saya ada yang berbeda-beda. Kayak yang nomor 1 tuh ya sering juara 1 dari kecil, tapi yang nomor 2 itu enggak. Tetapi alhamdulillah ketika kuliah tuh ibunya 3,9 gitu. Nah, kenapa saya berani menulis menjadi ibu yang berdaya dan berprestasi? Itu karena saya sebenarnya mengalami beberapa menjalani atau mengalami tidak hanya bagaimana Allah memberikan karunia, tetapi bagaimana Allah memberikan ujian ya. Ibarat orang jungkir baliknya tuh kayak apa tuh, kayak merasakan Masya Allah gitu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi dan kita semua begitu. Nah, ada 4 peran ya, ada 4 peran yang ketika saya menjadi seorang muslimah atau perempuan ya, itu yang pertama saya menjadi abidatun lillahi ta'ala. Abidatun lillahi ta'ala itu apa? Saya menjadi person hamba Allah. Person hamba Allah yang ketika masih sendiri itu harus senantiasa memperbaiki diri. Loh lah, kalau ini di ngajiin di sini sementara ibu-ibu sudah punya cucu mungkin ya nggak masalah. Kita berubah menjadi baik, memperbaiki diri secara person ini tidak hanya ketika kita masih sendiri, tetapi kita juga menjadi baik saat kita itu sudah semakin menua. Karena apa? Menjadi abidatun lillahi ta'ala itu akan menempel terus pada diri kita ketika kita nanti masuk ke peran kedua, masuk ke peran ketiga, masuk ke peran keempat. Karena abidatun lillahi ta'ala itu harus membekali diri kita itu dengan kemampuan yang tidak mudah untuk diraihnya gitu. Nah, modal menjadi abidatun lillahi ta'ala itu apa? Kita sebagai hamba yang soleh, yang pertama itu nanti modalnya itu dipakai nempel di peran-peran selanjutnya. Yang pertama kita harus bekerja dengan ikhlas. Bukan hanya bekerja dengan ikhlas, melakukan suatu ikhlas, ibadah ikhlas, semuanya ikhlas. Nah, karena itu modal. Jadi kalau kita itu semuanya mendasari lillahi ta'ala, maka ya semuanya akan ringan gitu. Hidup itu tidak ada yang berat sebenarnya. Yang berat adalah pikiran kita dan perasaan kita gitu. Ya, ada orang yang makanya Allah itu, Rasulullah itu mengajarkan itu kalau kita itu mengalami apapun buruk, baik, ya itu ucapannya cuma satu, cuman memang bentuknya beda. Alhamdulillah kalau dapat nikmat, alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau jenengan sudah tahu ilmunya itu, kalau ada teman sahabat atau siapa bilang apa kabarnya, alhamdulillah ala kulli hal, dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau dijawab alhamdulillah binikmati tatimus sholihah, maka dia sedang baik-baik saja.
Nah ini kita perlu paham, walaupun orang secara umum tidak memahami. Kadang-kadang orang bilang alhamdulillah ala kulli hal, ya alhamdulillah semuanya atas segala sesuatunya. Ya memang benar, tetapi itu seperti itu. Nah maka sungguh ajaib kehidupan orang yang beriman ya, apabila dia itu diberi karunia dia bersyukur, apabila diberi musibah dia bersabar. Tapi Imam Ghazali itu membalik loh, membalik bukan karena tidak mempercayai hadis Rasulullah, bukan. Tapi logikanya Al-Ghazali itu begini, Imam Ghazali, kalau kita diberi nikmat sabar, kalau kita diberi musibah syukur. Loh kok bisa? Ya karena dia itu memang pakar tasawuf ya. Artinya kalau kita diberi nikmat, kita suruh sabar tuh, misalnya nih kita dapat uang ya 1 miliar nih turun set pada kita, amin gitu ya. Nah kita kalau sabar, uang itu nggak langsung beli mobil, bangun rumah, enggak. Tapi yang kita pikir bagaimana uang ini untuk kemaslahatan umat, ya untuk dakwah, untuk bagaimana atau mungkin kita belum haji, naik haji dulu, atau mungkin kita mengingat ada anak yatim, ada infaknya berapa dan seterusnya. Itu yang paling penting ketika kita mendapat karunia, itu sabar, hati-hati sebenarnya. Nah kemudian kalau dapat musibah itu syukur, masih ada orang yang mengalami musibah jauh lebih berat daripada kita, tapi semua selesai. Nah maka ikhlas ini kalau ada di dalam hidup kita, itu semua perjalanan itu terasa ringan ya. Contohnya saya selalu berusaha mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Kalau misalkan suatu saat ada kesempatan dikaji rutin yang namanya Asmaul Husna yang jenengan baca, itu tidak hanya cukup dibaca, tapi kalau jenengan memaknai dari isi Asmaul Husna, sifat Allah yang namanya Al-Baru aja. Al-Baru itu apa artinya? Allah Maha Baik. Anak-anak sekarang itu anak muda bilang, ya Allah Maha Baik gitu kan. Itu memang ada nama Allah Maha Baik. Nah di situ apa kalimatnya? Allah itu tidak pernah menyusahkan hambanya. Allah itu tidak pernah sesungguhnya membuat sulit hambanya. Ketika dia dibelokkan dari rencananya, sesungguhnya Allah itu sedang memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia rencanakan. Walaupun saat ini kita kecewa gitu. Makanya dalam tadi kalau di surat Al-Hadid ya, hadits yang saya baca tadi ayat 22, sambungannya apa? Apa yang meleset dari kamu itu nggak perlu kamu kecewakan terlalu banget. Dan apa yang datang pada kamu nggak terlalu bangga, karena semua ada dalam catatan takdir tadi, Allah sudah akan mendatangkan. Maka ikhlas ini yang menjadi modal seorang abidatun lillahi ta'ala, seorang hamba Allah yang urusannya itu mesti bergantung pada Allah. Ikhlas itu seperti itu. Nah yang kedua, kita harus memiliki apa? Kepribadian yang mawas. Mawas itu mungkin lebih pada takwa atau kehati-hatian ya. Kenapa? Karena nanti sampai belakang as gitu. Saya kalau nulis sukanya kayak gitu ya, ikhlas, mawas gitu. Yang kedua mawas, hati-hati. Hati-hati itu ittaqillah summa kunta, itu apa? Kita takut pada Allah di mana berada. Batin orang itu ngerasani ya. Ngerasani zohir yang ngomong itu begini-begini. Ngerasani batin itu juga ada yang batin gitu ya. Itu misalnya ada orang nih cantik enggak, model rambutnya model baru gitu, kayak nggak cocok deh kulitnya hitam rambutnya gitu, atau dia kayaknya nggak cocok ya, dandanannya minor banget, kita batin aja, itu nggak boleh, itu gibah gitu ya. Makanya hati-hati. Dan gibah itu hadisnya bilang nggak bisa diampuni dosanya loh, piye loh. Kita istighfar nggak bisa ngampuninya gimana? Diambil amalan jenengan, pahalanya, jadi bayar. Kalau gibah itu bayar retribusi, jangan dikira masuk kali orang bayar retribusi. Iya, mulai sekarang hati-hati, mau batin jangan. Jadi itu hadisnya ada, kalau gibah itu nggak bisa diampuni dosanya. Walaupun kita umroh, walaupun haji, caranya apa? Allah mau ngampuni, diambil pahala kita kasihkan orangnya. Itu kompensasinya. Hati-hati, maka kita mengurangi. Saya kadang-kadang nggak jadi gitu ya. Terasa merem gitu. Saya kadang-kadang tempat ngajar itu lebih memilih bermain bersama anak-anak. Karena apa? Karena ini lebih menyelamatkan kita. Nah itu mawas itu ya nek wis ya istighfar wis kelong sithik ra wis aku ora mulangi meneh, golek pahala sing akeh gitu ya. Nah itu artinya apa? Kita harus berproses menuju yang baik terus, itu seperti itu. Nah ini kita perlu waspada ya. Nah kemudian apa? Ya setelah kita mawas, hati-hati juga dalam ibadah juga hati-hati ya. Misalnya apa? Kita memperbaiki diri kita dengan ibadah. Kehati-hatian sholatnya harus
tumak nina, sholatnya harus khusyuk. Apalagi kalau bangun malam tuh diusahakan ya gak cepet-cepet sholatnya gitu ya. Malah berusaha pokoknya minta sama Allah itu dibangunkan lebih malam lagi. Ya lebih malam lagi di awal 3 malam, jangan sampai telat gitu ya. Nggak apa-apa lah menjelang subuh aja gitu ya, kurang nanti. Kalau bisa ya kita harus premium, semuanya itu premium. Bulan September dulu itu ada daurah Quran itu sama Ustaz Abdul Rauf itu ya. Coba 3 hari itu bangunnya wajibnya jam 1, jam 1/4 jam siap-siap, 1/4 mulai sholat mengisi tahajud malam itu ya. Ada beberapa sholat yang dilakukan ya, itu 3 juz yang sampai subuh ya, yang imamnya itu tartil, itu namanya daurah itu riyadhah, kayak kita latihan gitu. Nah itu kalau bisa ya kita bisa melakukan seperti itu lah. Kalau nggak hafal ya kita pakai mushaf, boleh mushaf besar atau mushaf yang per juz. Nah itu bentuk kehati-hatian kita. Jadi kita itu selalu menambah satu amalan kebaikan karena mungkin ada amalan kita yang dikurangi oleh Allah dengan pikiran yang mikirin orang dan yang nggak baik-baik lah. Nah itu nih. Makanya kita itu di masalah mawas ini yang butuh perlu hati-hati. Pikiran tuh harus positif. Ana inda dzoni abdi bi. Jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Saya sebenarnya punya kisah-kisah, kalau bilang waktunya ini antara saya harus bilang juz 9. Kalau diceritain banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin yang mengandalkan positive thinking, positive feeling, kemudian positive word dan positive attitude. Positive body language juga bisa. Artinya apa? Pikiran kita itu positif. Allah nolong, Allah kasih jalan gitu. Hati kita juga salamat sodar, lapang dada, sabar, syukurnya diperbanyak. Terus mulut kita itu berkatanya yang baik, nggak usah resah, nggak usah gelisah, tenang. Allah itu akan menjagamu. Kamu nggak perlu khawatir dengan yang belum tentu terjadi. Benar-benar. Akhirnya kalau kita positive thinking tidak akan terjadi gitu. Kemudian apalagi positive attitude atau body language itu ya, aura kita itu nggak menampakkan suntrut sedih yang pokoknya yang kelihatan dia bete gitu, dibuang semuanya itu. Nah akhirnya mendatangkan memang keajaiban itu yang di luar apa yang kita sangka gitu, benar-benar gitu, itu terbukti. Nah itu orang yang mawas itu termasuk bagaimana mengelola pikirannya, bagaimana mengelola perasaannya, bagaimana mengelola omongannya gitu. Jadi kan punya putra, anak saya yang nomor 2 itu dulu itu jangan dikira saya nggak pernah khawatir dia nggak suka matematika, nggak khawatir. Bahkan saya itu gini, untuk menghindari, karena bisanya gitu, untuk menghindari pikiran buruk, untuk mawas dari omongan yang buruk, dari perasaan yang tidak baik, maka kadang-kadang itu kalau kedua anak saya yang nomor 2 dan 3 itu saya nggak terlalu pusing lihat nilainya, apalagi SD. Jadi kalau ada bunda-bunda yang anak SD-nya nggak bisa matematika, nanti piye caranya bisa matematika? Nggak selalu. Orang sukses nggak mesti matematika. Saya selalu bilang urusan pemerintahan kita itu dari presiden sampai bawah itu pelajaran IPS, saya bilang gitu. Ya nggak? Pelajaran PPKN, benar nggak? Iya kan? Oh, urusan keuangan lah, menteri keuangan menteri apa lah, baru keuangan, saya bilang gitu. Tapi dari presiden sama pemerintah daerah sampai pemerintah desa itu urusannya pelajaran IPS, saya bilang gitu. Gak ada. Lah kamu itu loh hidup, kalau saya itu ke murid saya, kalian tuh kalau jajan tuh pakai ilmu apa, saya bilang gitu. Walaupun ada hitungannya matematika, tapi ekonominya tetap ikut, ya kan? Kalau ekonominya jalan, matematikanya baru ikut. Tapi nek matematika tok, nggak ada ceritanya hidup itu, nggak ada. Maksudnya ya di hitungan itu mungkin matematikanya, tapi kalau dalam pergaulan, kamu bergaul dengan ibumu, kamu bergaul itu pelajaran IPS, saya bilang. Seluruh kehidupan ini pelajaran IPS, jangan dikira. Nah ini dia gitu. Saya akhirnya tak ini, oke, kalau kakaknya itu matematikanya memang pinter sampai dia itu ngambilin, dan dia bilang aku SMA mau masuk IPS gitu ya. Apa? Ya udah, sukses kamu. Jurusanmu apa yang mau kamu ambil? Ilmu komunikasi dari sekarang. Jadi kalau bunda-bunda punya putra yang sekarang SMA, jangan ngenteni kelas 3 TKI jurusan apa yang mau diambil. Tapi ya dari awal, malah anak saya yang mau jadi dokter itu kalau dipikir dari lahir, karena lahirnya bermasalah. Dan itu juga ajaib, anak itu diprediksi cacat karena asfiksia berat, kemudian lemah mental dan sebagainya. Saya ajak belajar. Mungkin satu saat kita sharing masalah parenting atau apa ya, bagaimana mendampingi. Mungkin kalau aku udah nggak punya bayi lagi lah, itu bisa disaringkan ke anaknya, mantunya, misalnya seperti itu. Sampai pada akhirnya anak itu normal, benar-benar menjadi anak normal, bahkan menjadi anak yang cerdas. Itu yang saya alami, pokoknya itu termasuk gitu. Nah itu mawas, jadi omongan tuh hati-hati gitu. Kita
le kowe sesuk dadi apa gitu ya, malah dadi apa ora ngerti gitu ya, tapi ya Allah anak soleh ganteng gitu ya, walaupun saat itu belum ganteng, nanti akan ada saatnya ganteng kalau tiap hari kita bilang ganteng ayune gitu ya Bu. Misal anak dewe diloke salah ya, nggak mungkin lah, anak dewe kan mesti dilem gitu. Nah itu katanya juga bagian dari doa gitu ya. Nah kemudian memiliki kepribadian ikhlas, mawas, kemudian ini kita harus mampu berpikir cerdas gitu ya. Cerdas itu apa? Kita mau belajar sehingga kita itu bisa menjadi perempuan atau pribadi-pribadi yang dia itu memiliki ilmu ya, dia itu kita bisa berguna bagi orang lain dari apa yang ilmu yang dimiliki itu. Nah, terus juga kalau dia sebagai ibu, dia bisa memotret anaknya ini di mana gitu. Anak saya itu bisa hafal Quran yang seorang dokter tadi, itu bukan di pesantren. Itu di rumah tiap pagi, tiap sore, nanti sekolah. Sekolahnya sih di SMA IT, di SMP IT, enggak di negeri, enggak mau. Walaupun nilainya bagus terus gitu. Nah, sampai sudah kuliah itu udah bisa ngisi-ngisi gitu. Itu sampai seperti itu. Nah, itu dia itu seperti itu. Terus kemudian berpikir cerdas, bekerja cerdas itu seperti itu. Mampu melihat potensi dirinya gitu. Oh, saya tuh bisanya apa? Saya tuh mengisi seperti ini tuh kayak pagi, siang, sore sampai malam gitu tuh biasa gitu. Nah, itu harus dipersiapkan secara fisik juga gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bekerja keras. Sebagai seorang perempuan itu harus tahu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Dia bekerja keras untuk keluarganya, dia bekerja keras untuk di mana dia bekerja keras untuk menegakkan agama ini di muka bumi ini gitu. Ya, misalkan ya misalnya nanti saya ngisi, besok ngisi, nanti lagi gitu. Saya berbagi bener-bener. Pernah di jadwal itu saya jam 5 itu udah ngisi kajian subuh. Terus selesai jam 6 lewat. Kemudian saya siap-siap karena setengah 8 saya harus ngisi. Untungnya masih di Jogja. Pakai motor, saya kalau nggak pakai motor nggak sampai. Maksudnya apa? Menjangkau dengan mobil itu perempatan tuh panjang gitu. Nah kemudian habis itu setengah 8 saya ngisi di wilayah Banguntapan, jam 9 selesai, 9:30 saya ngisi di Imogiri, balik lagi saya ngisi daerah Berbah, terus sore itu saya ngisi di Auri, malamnya itu saya ngisi apa saya lupa, dan dini hari saya harus berangkat keluar kota itu saat itu. Nah itu sampai dok ya, saya tektokan ya, tektokan tuh pulang balik ya karena ke Pati. Saya berangkat ke Pati jam 3:30 sampai di Jogja itu jam 7:30 kurang 5 menit. Saya punya lansia yang sudah menanti saya. Nah, saya langsung berangkat. Walaupun mungkin saya pakai parfum gitu ya. Karena suami saya bilang, "Kau usah mandi telat-telat, selain itu nanti kamu kedinginan." Gitu kan, udaranya dingin. Ya udah, alhamdulillah gitu diizinkan tidak mandi. Nah, itu ya kalau gak mandi kan izin suami, aku gak mandi gimana gitu ya. Nah, soalnya kan mengkhawatirkan nanti ya, itu ya. Itu bekerja keras itu ya bukan hanya untuk, nah orang tuh kalau bekerja keras ya untuk keluarga, untuk dakwah itu cara. Jadi ada hadis diriwayatkan Abu Hurairah itu gini, barang siapa orang yang punya dosa itu besar yang dia tidak bisa dihapus oleh dengan umroh, bahkan taubat dia juga belum, maksudnya masih berat untuk menghapus, maka dia memiliki kewajiban bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk bekerja keras menolong orang, itu yang bisa menghapus. Makanya saya saya kayak ngomong di kelas aja ya, saya kadang-kadang bersemangat itu bukan karena apa, saya butuh pertolongan Allah. Suatu saat di akhirat tuh ada amal saya yang tidak diterima, ada dosa saya yang tercatat, sehingga kan jadi banyak kan. Nah itulah saya mohon pertolongan Allah itu dengan cara saya melakukan kerja keras itu seperti itu, mendidik anak-anak itu ya saya dampingi sampai dia itu juga menjadi anak-anak yang peduli. Bahkan anak saya yang nomor 2 walaupun seperti itu ya, kemarin itu dia SD-nya itu nggak pinter, SMP-nya nggak pinter, SMA-nya karena jurusan IPS terus masuk ilmu komunikasi, IPK yang semester 3 itu 3,72, yang kemarin 3,9 gitu. Nah sekarang udah magang di kantor internasional. Dan yang luar biasa anak ini ya, walaupun dia berbeda dengan kakaknya, itu ulang tahun itu aku minta kado, tapi kado aku tak sumbangkan untuk anak yatim gitu, ditransfer untuk anak yatim. Oke, saya bilang gitu, ya sudah, dia itu kepedulian gitu. Mbok kita itu kalau Jumat itu, kalau Umi itu nggak ada ngisi sore, nanti kita bagi-bagi makanan orang sore. Nah
Ya coba nanti kalau kamu sendiri gimana nyediain ya harga 100.000 atau apa dibagi ke tukang beca bisa dia tuh seperti itu sehingga dia ikut juga relawan itu ya relawan apa namanya atau apa ya. Nah itu bekerja keras. Yang ke 5 itu adalah bekerja tuntas. Bekerja tuntas itu faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau melakukan sesuatu ya tuntas, ngajari anak tuntas, melakukan pekerjaan rumah tuntas. Makanya di buku itu termasuk rumah tangga beres, anak sukses, dakwahnya juga beres begitu ya, dakwah beres, anak sukses. Nah makanya saya rumah itu ya harus selalu rapi, kemudian anak-anak juga tertata. Bisa belajar dengan baik dan sebagainya. Nah ini manajemen waktu kita yang memang harus benar-benar bagus, bangun jam berapa dan sebagainya. Sekarang saya agak santai, saya nggak terlalu banyak masak atau karena kan yang satu kan dia sudah bersama suaminya terus koas, yang nomor 2 bisa ini sendiri, yang nomor 3 itu laki-laki ya. Wajahnya itu katanya kayak opa-opa Korea itu loh, putih memang dia. Terus apa hobinya itu kalau pagi itu ngejus tomat gitu ya. Orang-orang Cina itu kenapa kulitnya bagus karena dia nyemilin tomat. Halo aku bilang gitu. Terus dia itu laki-laki itu malah peduli skincare, pakai sunblock. Sekolah itu bawa sabun muka gitu ya. Itu padahal anak saya perempuan dulu nggak gitu banget ya. Nah itu gitu karena dia sudah sadar diri gitu ya. Nah terus yang ke 5 tadi ya tuntas. Nah yang terakhir yang ke-6 ini masih abidatun lillahi ta'ala ya. Itu harus produktivitas ya. Setiap waktu kita jadikan jembatan menuju surga. Misalnya, karena produktivitas ini kita menghasilkan bukan hanya menghasilkan uang, tapi menghasilkan karya, menghasilkan apa saja. Bahkan ada satu hal yang paling tidak terasa kesannya itu tidak bermanfaat tapi bermanfaat. Apa? Misalnya kita itu ada sisa makanan, ya. Kalau nggak punya ayam, dikumpulkan, disedekahkan tetangga yang punya ayam, ya. Itu kadang nggak kita sadari. Bahkan kemarin itu ya. Saya itu juga heran, saya pergi, adiknya sekolah, abinya pergi, kemudian apa? Kemudian ada biawak itu masuk rumah. Biawak itu besar, pokoknya besar, selengan ini lebih besar dikit lah, kaki mungkin, tapi ya pokoknya sekitar itu. Dan anak saya yang perempuan itu bilang ada biawak masuk kamar Umi, tak tutup tuh dari luar katanya. Saya godain, kamu sama biawak besar mana? Ya besar aku tapi aku juga takut kan gitu. Oke, terus ayahnya datang dimasukkan ke keranjang. Kita punya keranjang gitu kan. Dan kita punya keranjang. Lalu kita opening. Artinya apa? Saya bicara produktivitas ini adalah setiap waktu kita itu berharga, walaupun untuk seekor biawak gitu loh. Dan suami saya itu apa? Pagi-pagi nyari beli jangkrik buat ngasih makan. Dia ada ayam sisa nggak, kasih itu. Saya pikir pagi-pagi yang repot kadang-kadang yang masak aku, giliran biawak dia ribut nyariin gitu loh. Kayaknya aku kalau makan nggak makan kamu nggak nanya, kalau giliran biawak dicariin. Ketawa ya. Terus dicariin, beliin jangkrik, beliin kita makan ayam tulangnya dikumpulin. Kalau ada sisa ayam misalnya nggak kemakan rada basi, kasihkan biawak itu. Sampai siapa yang mau ngopeni biawak diiklankan, ditaruh di status WA, siapa yang mau, nggak ada yang ngopeni. Terus abis itu murid saya ada yang bilang mau tapi belum diambil sampai sebulan. Lalu apa? Dia baru saat itu ngomong ke RT depan, Pak Dede ini ada biawak, siapa yang mau ya ngopeni. Diumumkan siapa yang mau ngopeni biawak. Ternyata nggak jauh tuh dari rumah saya, di sini rumahnya Pak RT bukan RT saya kan seberangan. Nah belakang rumah Pak Dede itu anaknya Pak Udin namanya. Pak Udin itu yang punya biawak itu. Makanya saya mikir, rumah saya itu sungai nggak ada, hutan juga enggak, perkampungan, rumah jejer-jejer, kok ada biawak? Ternyata dia melihara biawak. Lalu diambillah biawak itu. Terus suami saya, walah, aku ngopenisasi bulno iki main kono untung iki urung dijukuk orang. Saya bilang, tahu nggak hikmahnya? Saya bilang gitu. Apa? Allah kasih kesempatan Abi itu berpahala ngasih ngopeni makan biawak. Itu amal jariah loh. Kalau ibu-ibu ya, misalnya ngasih makan ke ayam itu nanti dimakan orang, misalnya sodako nasi, itu hal yang sederhana yang harus kita juga jeli, karena Allah ala kulisan Allah aja
kecil, ya kita tahu bahwa ada amalan-amalan kecil itu yang akan mengalir terus seperti apa. Contohnya, kita ngasih makan ayam, ya kan? Ayam itu nanti hidup, besar, dijual. Terus ayamnya itu ya ada uponya yang kita kasih, itu nanti dimakan orang lain tuh ada yang ngaji, ada yang apa ya enggak, Bu? Iya, kalau jenengan tuh ngasih jajanan orang, ya ngasih makan orang. Misalnya ada anak butuh anak asuh kuliah, itu tidak hanya bayari kuliah, ngasih makan sebulan berapa gitu. Itu kan masuk jadi daging, anaknya ngapain aja. Itu jadi amal jariah yang tidak putus. Nah ini produktivitas kita itu sampai yang seperti itu gitu loh. Jadi waktu kita itu benar-benar bermanfaat. Nah karena kalau kita itu mudah seperti itu, maka kita akan ditolong Allah itu dengan mudah. Ya, produktivitas ini bukan hanya menghasilkan cuan gitu ya, tapi juga kita menghasilkan pertolongan-pertolongan Allah itu tadi gitu. Nah, itu peran pertama ya, harus membekali diri itu. Nah, nanti kalau akan di peran kedua, 3, 4 gampang. Peran kedua apa? Waziratun li azwajiha, mendampingi suaminya. Mendampingi suaminya itu tidak hanya dalam suka, tapi dalam duka. Ya. Makanya ketika suaminya itu mungkin pailit, ya kita tetap harus mendampingi. Kalau pas pailit, apa kalau zaman dulu itu peribahasanya, abang banyak uang disayang, abang nggak banyak uang ditendang gitu ya. Itu kan pokoknya bahasanya kurang lebih begitu. Enggak, karena oke. Ini saya juga mau undur diri. Ya 1 menit lagi kok ngomongnya masih kurang. Nah, ya tadi tidak pakai mogok sebentar ya Allah itu qadarullah Masya Allah. Nah terus kemudian apa ya? Ada yang paling penting, bunda-bunda semua, doakan suami itu di sujud-sujud kita. Doakan suami itu tuh setiap hela nafas kita. Apapun, ketika dia itu baik, ketika mungkin punya musibah, nggak punya musibah, punya karena doakan terus. Karena doa seorang istri itu tidak terijab juga untuk suami. Nah, kita juga akan mendukung suksesnya suami itu ada wanita-wanita hebat. Sama. Ketika saya mampu berdaya dan berprestasi juga ada suami-suami yang hebat yang mendampingi saya gitu. Karena kita itu bonding chemistry-nya itu kalau sudah klik gitu ya seperti itu. Suami saya itu juga penulis buku. Beliau sudah menulis 21 buku. Saya 20 aja. Gue nek tak disi kan orang sopan gitu. Kayak anak Hasan Maduni. Nah itu begitu. Karena apa? Kalau menjadi pasangan bagi suami ini Bu ya, kalau dia punya anak, anak yang punya suami atau punya istri, kita akan baliknya nanti sama suami kita sampai surga. Benar nggak? Anak itu akan meninggalkan kita kalau dia punya pasangan. Tapi suami itu kalau sama-sama soleh itu, ya walaupun anak nanti bisa berkumpul di surga, tetapi sampai nenek itu, makanya kalau berdoa itu ya sehidup surga, jangan sampai muka-muka, jadi sampai kakek-kakek ninen-ninen gitu ya. Itu orang Jawa kok. Lah ya kemarin itu menantu saya itu kan lawyer ya dia, yang istrinya dokter, yang anak saya dokter itu, dia tuh bilang cerita waktu dia ngurus perkara di pengadilan, ada nenek-nenek sudah pakai kursi roda, mbaknya pakai tekan, itu perceraian. Naudzubillah subhanallah. Ya mungkin mau dongane tekan kakek-kakek nenek mau gitu. Makanya sekarang diganti, ya Allah moga-moga sakinah mawaddah warahmah sehidup sesurga. Sekarang anak toh, iya kan? Iya. Loh, ada 65 tahun, ada 65 tahun itu masih nikah lagi, mati ini. Oh, tadi mati. Ya 65 tahun itu nikah lagi, minta pada anaknya mereka untuk pakai pelaminan. Sing izin anaknya, itu ibunya teman saya soalnya, dia bisa cerita. Dan ini fakta, makanya kita ya berdoa aja sama Allah itu seperti itu, untuk pasangan kita. Ya, apapun yang terjadi kita tetap bersamai karena apa yang saat ini terjadi pada pasangan kita, yaitu memang bagian dari takdir. Lah terus ada yang kemarin itu belum tak jawab meneh. Dia udah mulai tidak betah dengan cara suaminya. Lah kalau gini kau berapa tahun? Nyun saya panjenengan nikah berapa tahun? 31 tahun. Udah mulai bosan dan mulai nggak sanggup. Lah nek cara panjenengan duwe mobil wis 30 tahun arep ijol iso. Hanya bisa ijol karo sapa? Nggak bisa, nggak semudah itu berbusul gitu katanya. Lah iya, saya kan udah konselor keluarga juga ya. Dan itu mesti macam-macam. Bukan saya menertawakan musibah, artinya saya bilang Bu,
disemeleke coba. Saya bilang itu, jenengan bergantung sama Allah, berdoa aja. Mungkin memang ini ujian jenengan kan begitu, itu ujian masing-masing. Banyak yang kadang-kadang itu masalah sepele menjadi alasan untuk perceraian. Maka ketika kita peran menjadi istri itu ya mungkin ngaji begini ya supaya tercerahkan, akhirnya tenang menghadapi semuanya itu. Saya belajar juga. Wah, ada ujian yang menghantam itu ya, saya berusaha tenang walaupun mungkin kadang-kadang sok kaget misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana peran waziratin li azwajiyah. Terus peran yang ketiga itu adalah ro'iyatun li abnaiha. Itu apa artinya? Menjadi pembimbing bagi anak-anak kita. Ya dari lahir, ya tadi anak saya nomor 1 tuh lahirnya bermasalah, diprediksi dia itu tidak normal ya. Jadi gini, asfiksia itu gini, saya mau melahirkan nggak keluar, kemudian saya diinfus, terus kemudian jam 9 sudah malam kedua, jam 9 itu ketubannya pecah, terus saya udah sesak, terus itu anaknya itu denyutnya udah melemah. Nah jam 12 lewat saya udah di oksigen, itu katanya udah mulai melemah lagi, tapi pas dini hari bidannya datang, dokternya belum datang, dibilang bahwa coba lihat itunya balik lagi normal. Terus kemudian nggak keluar, dokter dipanggil, divakum. Vakum pertama, masuk lagi, ternyata tangannya di sini. Nah akhirnya tangannya ditarik, patah. Bayi baru lahir, kepala. Terus kemudian dibawa lari ke Sarjito. Habis itu saya hanya punya keyakinan Allah nolong saya, Allah nolong saya, Allah nolong saya. Ketika saya baru 2 hari bisa melihat, saya berpikir anak ini dikasih nama siapa? Salma. Terus sambungannya saya tanya Ustadz, Salma Safiatul Maulana artinya terpilih Allah untuk selamat. Benar-benar di antara 11 anak di NICU atau HDNC ICU bayi, 10 anak meninggal. Bagaimana Bu? Hari pertama ada yang meninggal Mak Terata, hari kedua ada yang meninggal Mak Terata, padahal dia nafasnya juga sempat abdon. Aduh, saya cuma bisa dikir doa gitu. Insya Allah sampai hari ke-8 dia bisa di ICU. Habis tuh bayi yang ada di barengan dia itu. Nah ini artinya apa? Bahwa ketika menjadi ibu itu sampai seperti itu. Akhirnya saya belajar baca buku, belajar dari mana saja. Saya didik. Akhirnya itu 3 bulan dia tengkorak, 6 bulan saya terapi terus itu duduk, kemudian 1 tahun dia jalan gitu ya, 1 tahun jalan, kemudian dia juga waktu TK itu sudah belum TK 5 tahun itu dia udah bisa nulis sangat halus dan rapi, tulisannya rapi gitu. Nah itu sampai rata-rata ranking 1 sampai SMA seperti itu, dan menyelesaikan pendidikan kemarin itu 3,5 tahun itu. Nah itu dengan nilai terakhir penelitiannya itu sesar ya, terapi ya metode baru. Padahal sulit banget, itu dapat A, alhamdulillah ya saya syukuri. Nah semua itu Allah yang mengatur. Dulunya hikmahnya dulunya kamu lahir begitu, ketemu dokter, ketemu spesialis anak, dan alhamdulillah kamu jadi dokter gitu ya. Nah ini kemarin tuh qadarullah, Masya Allah lagi mau praktek bedah. Itu besok September, itu kemarin tuh harus dibedah kakinya. Jatuh dan patah kakinya gitu ya. Saya bilang kamu mau belajar praktek membedah, nah kamu ternyata sudah diajari dulu nih dengan kamu ya. Kita mengambil hikmahnya kan, itu positif kan, di sininya positif, di sininya positif, omongannya positif. Insyaallah bismillah lah kamu di sini ke rumah sakit ortopedi, kamu besok punya rumah sakit juga. Itu kan omongan positif ya. Perkara nanti bagaimana, kadang kita itu sulit untuk mengambil sisi positif dari apa yang kita rasakan. Nah ini ketika menjadi ibu seperti itu, terus gitu ya. Nah bahkan mungkin yang nomor 2 tadi, jangan dikira anaknya Ustadz yang waktu itu dia kelas 1 SMP semester 2 itu seneng banget sama yang namanya BTS dan K-pop ya. Siapa Bu? Opa-opa Korea itu. Ada yang namanya Lee Min Ho, ada yang namanya siapa? Lee Jung Soo ya, ada yang namanya siapa lagi? Jungkook. Saya bilang Jungkook itu lah kayak gini kalau di Purwokerto itu, Jungkook itu kan, ya kan. Terus kami saya bilang, kok senengannya Lee Jung Soo? Itu kan artinya ada kan wanita gitu. Apa? Lee Jungkook isu-isu katanya. Bapaknya itu berulah. Oh ya enggak lah, itu
bacanya nggak le jongsu kayak gitu katanya. Saya bilang jungkok, ya bukan jungkok katanya. Saya nggak tahu bacanya gimana lah, taunya gitu. Lihat Bono itu orang Jawa, lah kenapa? Lah manggilnya le banyak le minggu gitu ya, banyak yang le. Ternyata dia keturunan Jawa juga gitu ya. Nah itu gojekan, tapi alhamdulillah sampai dia saya cuman ya Allah, saya itu ingat nasihat Syekh Said Ibnu Musayyab itu bilang gini, setiap aku ingat anakku tambah rakaat sholatku. Itu tirakannya para ulama, para kiai itu gitu. Jadi sholat aja hati setiap anak itu gitu, itu kita sholati sampai dia tobat. Dia bilang gini, ya Allah Umi aku mau tobat, ajari aku sholat tobat gitu waktu itu mau naik kelas 3 itu. Jadi dia benar-benar insaf saat itu, Masya Allah, alhamdulillah saya syukuri gitu sampai sampai sekarang ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih baik lagi dan seterusnya. Dan peran yang keempat itu peran yang terakhir ya, itu adalah ukhtan limujtamaiha. Itu apa? Ukhtan itu saudara, limujtamaiha itu masyarakat. Kita sahabat bagi masyarakat. Ya seperti ini, mungkin jadi tadi ada pengurus pengajian di kampungnya juga. Ini kan dari mana-mana ya Bu. Mungkin di desanya, di dukuhnya itu juga ngadain gitu ya. Saya juga sekolah lansia itu untuk masyarakat saya. Jadi 1 RT 2 gitu. Terus ada yang pengajian Tanwirul Qulub itu yang sepedukuhan, saya juga berperan misi di situ. Terus anak-anak sekitar saya dulu gitu ya. Jadi ada teman saya buat sekolah lansia itu dari mana-mana. Saya bilang ngopeni masyarakat dulu. Pada akhirnya nanti ada mimpi ya, mimpi juga punya kayak sekolah lansia itu ada mabitnya dan sebagainya ya, punya tempat-tempat yang di Semarang itu ada sekolah lansia yang mana di situ ada kayak aulanya, terus ada kamar-kamarnya, ada sesekali malam Jumat, malam Sabtu malam itu 3 hari itu nginep, terus nanti diajari zikir, diajari amalan-amalan dan sebagainya. Ya begitu aja dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan jazaa, semoga bunda-bunda semua yang ada di sini senantiasa diberkahi dalam setiap aktivitasnya, Allah ridho dan turunkan rahmat. Kalau didoakan turunkan rahmat itu 6 yang didapat ya. Ini bonus. 6 apa? Yang pertama itu akan dikukuhkan akidah kita. Yang kedua akan dimudahkan ibadah kita. Yang ketiga akan dimudahkan rezeki kita, maisha kita. Yang keempat akan dimudahkan waktu kita itu sakaratul maut. Yang kelima akan dimudahkan pas dihisab. Dan yang keenam dimudahkan sampai ketemu Allah nanti. Itu rahmat. Cepat ya. Apa ulangi. Baik, dikukuhkan akidah kita. Akidahnya kuat tuh. Kalau jenengan doa misalnya kan nek doanya panjang, itu kan kadang habis waktunya. Bismillah, mudah-mudahan rahmat Allah turun buat kamu. Rahmat tuh terjemahnya ada 4 kali dalam sebuah kitab gitu ya. Yang pertama, Allah itu ngasih kekuatan keteguhan atau kekuatan kokoh lah akidah kita. Yang kedua, ibadahnya itu kayak dituntun Allah dituntun Allah terus supaya dapat ibadah dengan baik. Yang ketiga, maisha itu penghasilannya itu ya diluaskan terus lah gitu. Yang keempat, waktu sakaratul maut dimudahkan. Yang kelima, waktu dihisab juga ringan, nggak angel-angel. Dan yang keenam, sampai bertemu dengan Allah. Urut kan dari sana sampai sana. Begitu, mudah-mudahan Allah mengijabahi doa-doa kita ya. Doa yang jenengan batin, doa yang jenengan sebut dalam sujud, doa yang kemarin-kemarin diminta-minta, urung tekan-tekan, bismillah. Hari ini, besok Allah jawab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.